Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi asma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, bapak-bapak kiai, wabil khusus akhinal karim, Bapak Ustadz Wahid, dan ada lagi di sini yang terhormat Bapak Penasehat RW, ada Bapak Edi Junaidi Sarjana Hukum, ada Bapak Muhammad Tutu Dr. Alis, dan yang sangat saya hormati dari jajaran RT, dan yang mulia Bapak Ketua RW kita, Bapak Dadang Setiawan Sarjana Hukum, para undangan sekalian, alhamdulillah, syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir atas undangan Bapak Andi Iswanto SC atau MPD yang baru aja datang atau rawuh dari umroh sekalian sama Ibu Andi. Malam hari ini memang undangan saya undangan tasyakuran, tapi karena di residen ini Pak RW saya laporkan ya Pak RW dan Bapak Penasehat, setiap minggu awal sudah menjadi istiqomah atau rutinitas, ya tahlil, ya selawatan, kemudian ya ngaji. Ya tadi ngomong sama Pak ini, terus sama Pak Andi, terus acaranya apa? Acaranya biasa kayak biasanya, ya sudah. Cuman saya di sini ngaji nggak bawa kitab, biasanya bawa kitab. Masalahnya saya sesuaikan ini masalah bab umroh. Kitab saya yang bab umroh dan haji itu sebesar Quran, lebih besar lagi. Itu ya oh gitu. Saya tulis edit sebentar aja. Namanya Al-Idhah bil Manasikil Hajj wal Umrah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama saya sampaikan kepada Mas Andi yang hadir pada malam hari ini dari jajaran RW, jajaran RT dan jamaah Masjid Baitus Sholihin. Oh iya, saya lupa ini, Bapak Ketua Pembangunan Masjid Baitus Sholihin. Ini ada Mas Buci, ada Mas Prayit. Kemudian yang sangat ini Bapak Ketua Pelaksana Pembangunan, Bapak Insinyur Abdul Aziz ada. Jadi pembangunan masjid ini umpama ada insinyur itu wah jelas kan? Alhamdulillah nih saya laporkan Pak RW sudah 80%. 80% nolnya belum ditetek, maksudnya belum dicopot nih. Maksudnya 80% sudah bisa ngedak gitu. Alhamdulillah. Sempoyongan lada tapi yang jelas berhasil. Alhamdulillah. Dan yang nomor 2, alhamdulillahirabbil alamin, Bapak Andi Iswanto sekeluarga
malam hari ini melahirkan hajatnya, yaitu tasyakuran, karena diberi kenikmatan berupa sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita bisa ijabatul dakwah, kita bisa menghadiri undangan beliau, menghadiri undangan Bapak Andi beserta Ibu dalam rangka tasyakuran pulang dari umroh, dengan diberkati sehat, dengan diberkati lancar, selamat, alhamdulillah. Beliau di sana juga sering WA sama saya. Waktu di makam Rasulullah juga WA. Jadi alhamdulillah selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan syukur yang sangat mendalam. Kita yang diundang ini ikut senang, ikut bahagia, sekaligus memotivasi sehingga bisa memberkati kepada kita semua. Mudah-mudahan kita ini diberkati rawuhnya Mas Andi dari Makkah, dari Makkatul Mukarramah ini, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang melimpah. Turah-turah bisa digawe berangkat ana ing Mekah lan Madinah. Amin Allahumma. Ini apa sebabnya saya mengambil zaman ini adalah zaman fitnah. Alhamdulillah bisa melaksanakan PRD. Yang namanya zaman fitnah itu sekarang sudah nggak di lisan, sudah di jari kita. Jadi banyak orang sekarang yang fitnah kita itu banyak. Nah iya Pak Andi loh, Pak Andi kerjanya apa kok bisa umroh? Di Facebook itu banyak. Kadang-kadang kita itu sudah melakukan kebenaran tapi itu difitnah. Ini zamannya sekarang. Makanya saya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kondisi seperti ini Mas Andi beserta Ibu itu masih bisa melaksanakan rihlah. Ada kata-katanya dalam kitab itu adalah rihlah muqaddasah, yaitu perjalanan suci. Perjalanan itu banyak Pak. Tapi kalau yang namanya umroh dan haji ini memang di dalam kitab itu dikatakan ada yang mengatasnamakan adalah rihlah muqaddasah. Rihlah itu adalah perjalanan, muqaddasah itu adalah suci. Yakni perjalanan suci yang dilandaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak. Di dalam Al-Qur'an ini saya juga agak aneh. Ayat yang menjelaskan haji dan umroh itu awalnya ada lafadznya lillah. Ada lagi ayat lagi akhirnya juga lillah. Maksudnya ada tulisan lillah awal, akhirnya juga lillah. Nah kita goleki Pak Aziz, tak goleki. Saya cari kenapa ayat yang menunjukkan haji itu ada dua ayat, awalnya dikasih lillah, dan yang satu ayat awal akhirnya dikasih lillah. Contoh, walillahi alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi lan iku tetep kedue Gusti Allah atau tetep krana Gusti Allah, hanya karena Allah. Alan nasi hijjul baiti yaitu haji di Baitul Haram. Man rupane wong istatoa sing mampu sabila perjalanan. Tapi kalau ayat puasa enggak gitu Mak.
Ayat puasa kutiba alaikumusiyam. Ayat untuk perintah sholat akimis sholat. Itu. Ayat untuk perintah zakat wa'tuz zakah. Tunaikan zakat. Tapi Quran yang menjelaskan masalah haji itu enggak seperti itu. Enggak kata amar dimaksud. Jadi Allah memerintahkan ada kata-kata diawali dengan lillah alan nasi hijjul baiti manis hanya karena Allah. Karena awal berangkatnya Mas Andi saya yakin lillah. Orang berangkat umroh di Indonesia ini wah bekalnya luar biasa Pak. Haji umroh sekarang sudah luar biasa. Sehingga di sana bisa mandiri, tanpa pengawal sudah bisa. Jarang negara seperti Indonesia. Dan mayoritas haji di Makkah itu adalah mayoritas orang Indonesia. Kemarin saja 240 itu berapa ya? Jadi ayat ini mengandung arti berangkatnya juga lillah. Dan yang ayat yang nomor 2 walillahi ala nasi, ayat yang nomor 1, yang nomor 2 atimul hajja wal umroh lillah. Loh aja. Nah, pokoknya ngaji untuk Mas Andi baru umroh itu jauh tenanan, tak cuma tenanan ayat ini masalah itu. Ternyata perintah haji ini tidak seperti perintahnya sholat. Jadi perintah haji ini memang benar-benar ada lillahnya. Ada lillahnya, awal ada lillah dan akhir ada lillah. Sesuai dengan Allah wa aqimul hajja wal umrah lillah. Kita memang sering ngomong tentang perjalanan tadi. Perjalanan rihlah muqaddasah tadi. Tapi tidak sama Pak. Perjalanan wisata di Borobudur satu perjalanan, kemantenan perjalanan silaturahim nggak bisa dikatakan seperti rihlah muqaddasah. Yang ada cuman perjalanan suci karena menuju ke tanah suci Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Kemudian disebut rihlah muqaddasah apa sebab? Sebab orang itu kalau sudah ke Mekah, ya, ini langsung saya artikan Pak. Memang orang itu kalau sudah ke Mekah, ke Madinah, baik itu haji maupun umroh, menunjukkan kemapanan, kematangan dalam sisi rohani. Jadi seperti Mas Andi ini, karena sudah ke sana, pasti. Jadi orang itu kalau sudah berangkat ke Mekah ke Madinah itu memang menambah kemapanan, ketenangan di dalam hati manusia. Mudah-mudahan kita bisa berangkat semua. Amin. Sing tenanan ya amin. Sebab apa? Sebab saya katakan demikian itu tidak semua orang berduit itu punya ingat ke sana. Tidak semua orang yang mempunyai duit banyak itu ingin ke sana. Nah ini masalahnya di sini nih. Makanya ada lillahnya di situ itu. Permasalahannya apa? Orang sekarang itu duitnya banyak, mobilnya banyak, duitnya banyak, rumahnya banyak, sampai istrinya juga. Tapi jangan Pak Ajis benar sih. Pak Ajis benar sih. Pak Ajis ya. Tapi ini Pak Ajis boleh. Jadi banyak sekarang itu orang yang alasannya mau macam-macam, sampai duit macam. Enggak jauh-jauh. Saya itu punya ipar, ayam. Dia punya member dari Jepang itu ayam Pak. Usahanya ayam. Karena dia ikut Toreko, Santaria atau apa. Tapi yang jelas sampai sekarang baru saja kemarin saya sentil itu umroh. Padahal gaji plus itu bisa. Oh, udah kaya, memang orang kaya. Coba orang yang penghasilannya satu harinya 72 juta coba.
Mau nggak kaya gimana? Tapi belum ada minat ngaji. Ini ayat yang menunjukkan walillah alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nomor 2, atimul hajja wal umrah lil. Jadi haji umrah itu panggilan, Bapak. Haji dan umrah itu panggilan. Panggilan itu ada 3. Sudah pernah saya sampaikan. 1 panggilan sholat, azan kan? 2 panggilan haji. 3 panggilan sing banten yang mati. Di mana, Pak? Nomor 3 panggilan mati. Panggilan sholat jelas 5 waktu. Baitul Mutakin, Baitul Sholihin ada. Memang yang tidak berangkat kan saking tidak bergewong. Kemudian panggilan haji, panggilan Pak Haji itu. Umroh juga panggilan. Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika sudah selesai bangun pondasi Ka'bah maksudnya, sama Allah Subhanahu wa taala didhawuhi, ya Ibrahim sampean munggah nduk Jabal Qubais. Jabal Qubais itu sebelah utara Masjidil Haram, tapi saat ini sudah dihancurkan Pak sama Wahabi. Jadi sudah nggak ada, tinggal 1. Tapi apa yang menjadi tapak tilasnya nabi-nabi dulu sudah dihancurin sama Wahabi. Dawuhnya Allah, ya Ibrahim sampean naik ke Jabal Qubais dan semua anak cucumu undang untuk haji. Ini dulu kita masih di arwah rahim. Ya Nabi Ibrahim ini rondok ya terus piye nyeluk sing diceluk sapa. Allah caranya bagaimana saya memanggil dan siapa yang saya panggil. Sudah anak cucumu panggil. Kamu naik di Jabal Qubais, manggilnya bagaimana? Haju. Hei anak turunku besok ayo haji. Cuma yang dipanggil arwah. Lah Pak Andi termasuk nyeluk nenek haji. Panggilannya nenek dikon haji, tapi arwah Pak Andi ini umroh. Jawabnya mungkin gitu. Nyatanya dipanggil umroh. Jadi panggilan Pak Haji itu sugio kaya apa, mobilnya kayak apa, paling penting 1. Kalau memang belum ada niat haji sudah nggak terpanggil. Memang haji itu panggilan. Dan jalannya macam-macam orang yang panggil haji itu. Bukan kok langsung punya uang langsung haji, enggak. Di Sidoarjo itu ada yang lucu lagi. Orang rumahnya dekat bandara Juanda, Sidoarjo sana. Memang aktif orang petani Pak. Setiap pagi berangkat ke sawah, macul. Tapi sawahnya dekat sama bandara. Setiap musim haji kayak gini, Masya Allah, terbang lagi. Berapa jam lagi terbang. Dia sampai dobro-dobro, dungannya nih Gusti Allah, nangis. Muka-muka aku sebutan haji. Duh, ini orang petani tadi yang punya sawah tadi. Ngumpulin Pak, dari Rp1, Rp2 bisa berangkat haji karena apa? Karena girohnya hati ingin berangkat haji, ngerti kalau setiap musim haji itu berapa pesawat yang take up atau ke Mekah itu, macam-macam. Saya ini punya saudara 8 Pak, semua sudah haji, tapi macam-macam jalannya. Yang pertama memang mempunyai mertua kaya Pak, hajinya haji Sowo, diangkat mertua. So itu diangkat, soyo diangkat mertua. Makanya ini mertuanya. Yang nomor 2 sama, yang nomor 2 petani Pak, nyelengi. Yang nomor 2 perempuan di daerah Senori. Yang nomor 3 sama, mertuanya kaya. Dan giliran
giliran ketemu saya ini, mertua saya itu nggak kaya. Tapi saya ingin banget haji. Akhirnya saya mempunyai teman kaya, mendirikan PT di selatan sini, waktu itu Amri Brothers tahun 92. Saya ditelepon, ngelamunnya saya ditelepon, Man, kalau manggil saya Man, mau haji nggak? Saya sekarang punya PT pemberangkatan tenaga kerja. Ini kan Syawal, puasa, atau waktu itu puasa, bukan Syawal, puasa. Sampai kalau oke, pakai visa saya tenaga kerja saja. Cuma jangan di Mekah dulu, di Najran dulu. Saya nggak ambil pusing, berangkat saja, gratis. Coba, ini dari Lamunan, Pak, Lamunan saya cuma gini. Duluku ini saudara saya ini kaya-kaya mertuanya, saya kan ketepatan nggak punya ke orang tua saya. Mertua saya juga nggak punya. Membakul jari di pasar. Akhirnya apa yang terjadi? Itu tadi karena hijrah. Jadi penting pertama kali kata-kata walillah itu, walillah ini diperdalam. Kalau memang panjenengan bener-bener nempel dengan Gusti Allah, haji Pak. Mungkin Mas Andi Lamunannya kan sudah lama. Jadi ini macam-macamnya. Kemudian saya katakan ikhlas muqaddasah perjalanan suci tadi, di jagat raya ini tidak ada tempat yang terbaik kecuali Mekah dan Madinah dan Baitul Maqdis, ada tambahan gitu. Jadi di tempat ini tidak ada, di dunia ini mah nggak ada tempat yang paling bagus, yang paling suci, yang paling baik kecuali di negara Makkah dan Madinah. Saya main tulis di luar. Ini maaf, Mas Andi, saya nggak tanya satu persatu. Mungkin di sana pernah menjalankan sholat tahajud, mungkin pernah membaca Yasin, mungkin pernah sholat 5 waktu. Jelas sholat waktu jamaah jelas, sunat qobliyah, ba'diyah macam. Apa permasalahannya? Kita kepengen banget karena ada ayat tadi, karena kita ibadah di Mekah itu bandingan pahalanya itu 100.000 kali lipat Pak. Ini yang dikepingin ini orang itu di situ. Mas Andi ini mau membaca surat Yasin 1 kali, pahalanya sama dengan 100.000 kali membaca surat Yasin. Nah, sampai meniru Mak, orang-orang seumur hidup bisa membaca Yasin 100.000 kali. Pahalanya seperti itu. Mas Andi ini mau sholat tahajud 2 rakaat, pahalanya sama dengan 100.000 sholat. Kalau di sini cuma 1 Pak, 2 rakaat ya sudah itu pahalanya. Kalau di Mekah sana sudah lain lagi, Masjidil Haram dengan Masjid dan Masjid Al-Haram. Kok boro-boro 1.000 mau terawih 20 rakaat pembelas 11. Ning gune ini gune Bekasi. Padahal kita itu dua rakaat sholat di sini dengan 2 rakaat sholat di sana lain. Di sana itu dilipat gandakan sampai 100.000 kali lipat gandanya. Membaca surat Yasin 1 kali sama dengan, coba siapa yang tidak kepingin ke sana? Saya lama Pak di sana 3 tahun. Kemudian saya katakan ini panggilan. Permasalahannya apa? Tadi saya katakan panggilan itu ada 3 tadi. Permasalahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bab masalah haji ini atau bab masalah umrah itu, waktu kita dipanggil untuk haji ini memang kita itu masih di dalam arwah atau masih ada dalam rahim. Arwah itu ada 3 Pak. Ada roh
yang mutafarriqah, ada ruh yang mutafarrijah. Ruh mutafarrijah ini sebagaimana ruh kita pada kita saat di rahimnya itu usia 120 tahun, 120 hari, Allah nancepno ruh pada jasad yang belum sempurna. Jadi orang itu kalau usia 120 hari belum sempurna, Pak. Jadi mungkin kupingnya belum jadi, telinganya belum jadi, belum. Tapi Allah sudah menancapkan ruhnya. Nah, ruh ini namanya mutafarrijah. Ditancap ruh, disebut ruhnya, kemudian dicari lagi nasibnya orang ini, matinya kapan, sugihnya, macam-macam. Di situ usia 102, ini namanya ruh mutafarrijah. Ada 3 contohnya dalam kitab. Yang nomor 2, ruh mutafarrijah ini Syekh Abdul Qadir Jailani ini belum lahir, tapi sudah bisa mengangkat kakinya Rasulullah waktu Rasulullah akan naik buruk mau ke Sidratul Muntaha. Itu juga ditanyakan pada Jibril, siapa yang mengangkat saya? Karena buruk itu kendaraan surga, Pak, diturunkan kemudian untuk dinaiki Rasulullah, cuma kakinya agak panjang, jadi Rasulullah itu kangelan. Akhirnya diangkat sama ruhnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini cucunya panjenengan ya Rasulullah. Ini siapa ya Rasulullah yang mengangkat saya? Ini siapa Jibril yang mengangkat saya? Yang mengangkat panjenengan adalah cucu panjenengan, namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal belum lahir kan, tapi ruhnya sudah bisa. Ini namanya ruh mutafarrijah. Kemudian yang nomor 3 lagi ada contohnya, ruh mutafarrijah. Orangnya belum mati, tapi rohnya sudah di surga. Ini mungkin banyak yang sudah diketahui. Contohnya siapa? Sahabat Rasulullah yang bernama siapa itu? Yang Bilal, yang tukang adanya Rasulullah itu loh. Jadi Rasulullah waktu Mi'raj itu dihampirkan sama Jibril. Ini kok ada kamar indah, ada sarirnya, sarir tempat tidur indah banget. Tanya Rasulullah, ini tempatnya siapa ya Jibril? Jawabnya Jibril, ini tempatnya siapa namanya itu, sahabat siapa? Bilal itu ya, Bilal Rabah ya. Subhanallah. Ini Bilal itu ngamalnya apa? Orangnya masih hidup tapi ruhnya sudah di surga. Rasulullah itu enggak, istilahnya agak tergesa-gesa ingin tanya pada Bilal itu, apa kamu amalkan ya Bilal? Sampai ini saya urip tapi ruhmu kok wis nggone surga. Sampai disediani karo Gusti Allah sarir yang luar biasa. Jawabnya Rabah, saya selalu mengamalkan setiap habis wudu, ya, setiap habis wudu saya itu melakukan sholat 2 rakaat, namanya sholat ba'dal wudu. Ringan enggak ya? Ringan enggak? Sampai wudu kan ringan kan? Baru wudu, setiap habis wudu. Jadi Bilal itu enggak pernah batal. Habis wudu kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Usolli sunatan ba'dal wudu. Ada itu dalam kitab. Rasulullah enggak pernah menjalankan itu. Tapi kenapa kok dibuat tentang bisa dibuat sunnah? Masalahnya itu sunat takriri. Jadi ada sahabatnya mengamalkan itu, tapi diukir oleh Rasulullah. Ini sudah bisa dibuat syariat agama Islam. Saja nih Mas Aziz bisa. Mau wudu tok wudu. Baru wudu terus sholat 2 rakaat. Ini ngamaliyahnya selama hidup yang namanya Bilal, yang cintanya kepada Rasulullah luar biasa itu. Rohnya masih di dunia, nyawanya itu masih di dunia orangnya, tapi sudah rohnya ada dua tempat di situ. Yang satunya tapi sebelah agak jauh. Yang satu ini untuk siapa ya Jibril? Yang satu ini untuk Siti Sulaim. Sulaim itu namanya perempuan, istrinya Tulha. Jadi yang satu untuk sahabat Bilal karena mengamalkan wudu, habis wudu sholat dan dia tidak pernah batal.
akhirnya sudah disediain sama Allah di surga. Orangnya masih hidup. Yang satu disediain untuk Sulaim. Sulaim ini adalah istrinya Tolha, sahabat Tolha, satu-satunya perempuan yang tidak pernah menyakiti perasaannya suami. Satu kali pun tidak pernah. Ini Sulaim. Orangnya masih hidup waktu itu pada zamannya, tapi ruhnya sudah di surga. Ini masalah roh. Karena roh mutafarriqah itu adalah roh yang sudah bisa, seperti roh-roh kita ini. Jadi kayak saya ini sudah 6 umur, jadi sebentar lagi sudah bisa dari jasa. Ini namanya roh mutafarriqah. Itu terserah amal panjenengan. Karena orang yang ada posisi syariat itu adalah orang yang suka taubat, itu amalnya bagus. Orang yang takwa kepada Allah dan orang yang istiqomah. Ini yang dibenarkan oleh syariat Islam. Ketika orang itu sudah bisa sering melakukan taubat, istighfar 100 kali atau istighfar berapa? Setiap hari, Pak. Rasulullah setiap hari cuma 70 sendiri ini diprotes sama Aisyah. Ya Rasulullah, sampai itu Khalilullah, utusannya Allah. Buat apa baca istighfar? Karuan dijamin surga. Rasanya hati tidak enak. Tetap saya selaku hamba banyak salah. Ini Rasulullah, Pak. Nah, terus kepala masalah kita selaku orang umatnya Rasulullah istighfar wae siji kang kadang-kadang kon wiritan kangelan. Saya ini nek Senin sama Rebu itu ngimami di Masjid Baitul Muttaqin sana Geria. Awal ngimami ini tuh, apa sudah nggak ada jamaahnya? Habis salamin, sudah prioritas pulang. Masuk wabeh ada udzur, ya mungkin apa ya belum makan atau ada tamu atau apa. 1 kali, 2 kali, seperti itu. Setiap salam nggak ada orangnya. Salah satu jamaah ada yang tertinggal di situ, itu saya tanya. Ini sudah sejak dulu seperti itu, Pak. Karena ada ayat fantasyiru fil ardi. Nah, ini salahnya di sini. Jadi jangan dulu nafsiri ayat seperti itu. Fantasiru fil ardi maksudnya orang yang sudah rampung sholat ya sudah fantasiru buyaro, boleh pangan atau boleh apa. Itu ayat untuk pada saat Rasulullah ketekanan kabilah dari Yaman Jumatan. Karena orang Yaman ini banyak yang dagang di pinggir-pinggir masjid. Ya sudah, kalau memang dagang monggo. Assalamualaikum sudah kerja. Lah kalau kita kan nganggur, Pak. Habis maghrib mau apa? Ya, paling TV kan. Nah, biar agar supaya masjid tidak gersang, wiritan kalau memang tidak ada udzur, Pak, wiritan itu sunnah. Harus wiritan, istighfar, subhanallah 33, alhamdulillah. Itu ada ajarannya pada Rasulullah. Sopo ngerti koyok bilali Rasulullah. Jenengan tesih urip tapi disediakan di surga. Nah itu. Jadi yang namanya itu jangan dibuat pedoman. Pedomannya yang apik atau faida farauta fansot fa ila rabbika farghab. Nek bar bergawe langsung cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir para bapak dan para sekalian, jadi kita masih di dalam arun awah pada waktu itu. Jadi balik ke masalah dipanggil tadi, Pak. Jadi jenengan menawi atau istilahnya seperti Mas Andi ini, berarti ada arwah yang selalu menjawab. Kemudian yang nomor 2, memang orang berangkat umroh dan berangkat haji, ya, sekarang ini sudah banyak kan travel umroh, terus akhir punya. Orang yang berangkat umroh dan berangkat haji ini pasti ada dasarnya. Satu dasarnya lillahi ta'ala. Nah, sekarang ada orang yang sudah haji pengen dipanggil Pak Haji. Mono.
Di daerah saya ini orang yang kerjanya mucikari. Ini maaf. Ada orang tahun berapa ini? Ya 2000 ini aja loh. Ada orang yang kerjanya mucikari, tapi dia punya keinginan ke sana. Mucikari, Pak. Ngerti mucikari, Pak? Paham? Tapi karena berangkat ke sana, saya ambil hadis layat khulul Makkah, layat khulullahu, layat khulul Makkah illa birahmatillah. Jarang orang bisa masuk di Makkah itu illa rahmatillah, kecuali dapat rahmatnya Allah. Wala yakhruju minha illa bimardhai rabbik. Dan tidak ada yang orang bisa keluar dari kecuali dengan ridhonya Allah. Karena orang ini mempunyai niat kuat, sekalipun pekerjaannya adalah mucikari, ternyata masuk dalam hadis ini illa birahmatil. Alhamdulillah, Pak. Jadi di sana dilucuti, Pak, sama malaikat mungkin. Apa yang dibawa itu semuanya hilang. Haji, Pak, bukan umroh. Jadi mucikari ini haji. Wes pokoknya apa ya? Sata yang namanya uangnya juga hilang. Loh, rahmatnya Gusti Allah kalau ketika datang kepada kita, Pak, wah nggak sampai ngaling-ngaling. Ini rahmatnya Allah. Karena segala sesuatu Allah Maha Kuasa. Yang terakhir para bapak dan para undangan sekalian, mengenai bab haji ini satu, jenengan harus punya niat. Azam dulu, azam lah, nejo. Sudah. Permasalahannya apa? Permasalahannya Allah Subhanahu wa taala itu ketika akan memberangkatkan hambanya ke Makkah Madinah itu memang diawali dengan pertama nejo dulu, Pak. Kemudian azam, habis azam niat. Saya ini sering didatangi, Pak. Saya ini doakan mudah-mudahan bisa haji. Ziarah dulu kepada haji. Kalau ada orang yang datang kayak ini, ziarahi. Ada, Pak, ajarannya syariat Islam memang seperti orang baik diundang maupun tidak diundang, ziarahi orang yang dari Mekah. Ziarahi, Pak, orang yang dari Mekah. Permasalahannya apa? Ada anjurannya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wong nek teko saka Mekah itu, dungane masih mandi. Doanya mustajab. Sayang saya, enggak saya catat tadi hadis. Yang nomor 3 mengenai masalah hal-hal yang tadi saya sampaikan. Semuanya saya catat dari kitab Al-Idah fi Manasikil Hajj wal Umrah. Jadi kitab ini enggak saya bawa, besar ya antep apa? Yang terakhir, Mas Andi sekeluarga mohon doa restu panjenengan. Mudah-mudahan umrohnya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menjadi umrotan makbulatan, umrotan mabrurah, dan mudah-mudahan yang kita, khususnya kita yang diundang ini, dapat barokahnya Mas Andi sehingga rezeki kita dilebih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk daftar umroh dan daftar haji. Allahumma. Sebab ini barokai, Pak, wong dari Mekah itu. Barokai. Kula tahun ngarep ana sing budal nek. Memang saya. Pokoknya barokai wong dari Mekah. Makanya kalau ada orang haji itu datang, sampean segera ziarah, Pak. Wis pokoknya ziarah syaratnya kudu iku dhisik. Nanti ketularan maksudnya barokai. Saya yakin mau ada hadisnya, saya yakinnya di sini. Baik ziarahi orang Nabi, minta doa. Insya Allah panjenengan diberkati dari Allah Subhanahu wa taala. Laulul Fatihah.